Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada materi kita kali ini akan membahas tentang statistika dan peluang. Yang pertama dulu, statistika. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dijumpai penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik, terutama dalam bidang pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang dapat berubah di setiap tahunnya. Perubahan tersebut dapat disajikan dalam menggunakan diagram atau grafik untuk mempermudah melihat seberapa banyak perubahan yang terjadi. Jadi kita membahas yang pertama yaitu tentang statistika. Yang pertama, menganalisis data dari distribusi data. Setelah melakukan penelitian, biasanya seseorang akan mendapatkan data. Data tersebut dapat berupa bilangan atau pernyataan. Data-data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik sesuai kebutuhan agar mudah dianalisis, kemudian dapat diambil kesimpulannya. Berikut macam-macam diagram yang digunakan untuk menyajikan data. Yang pertama ada diagram batang. Bentuknya seperti batang-batang gitu. Kemudian diagram garis, bentuknya garis, tapi garisnya dihubungkan dari satu datanya sampai data terakhirnya. Kemudian ada namanya diagram lingkaran. Bentuknya seperti lingkaran, di dalamnya ada beberapa data, bisa dalam persen, bisa dalam derajat. Karena bentuknya lingkaran. Jadi dalam menganalisis data dari distribusi data, kita mengenal namanya diagram batang, kemudian diagram garis, kemudian terakhir diagram lingkaran. Bentuknya dapat kalian lihat pada LKS halaman 46. Misalnya pada diagram batang, lihat itu, pada bulan Januari labanya 8, kemudian pada bulan Februari labanya adalah 6 lebih, kemudian pada bulan Maret 8 lebih, kemudian bulan April 8 lebih juga, bulan Mei 8 lebih, bulan Juni tepat 10. Bentuknya seperti persegi panjang. Itu namanya diagram batang. Kemudian diagram garis, lihat pada halaman 46 yang B itu, Senin yang pengunjung kebun binatang adalah 200. Kemudian Selasa 200 lebih, kemudian Rabu juga 200 lebih, kemudian hari Kamis itu 400 lebih, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dari titik-titik itu kita hubungkan menjadi garis. Kalau diagram lingkaran, di situ ada IPS, IPA, yang matematika, dan matematika. Jadi IPS ada 20%, IPA ada 30%, matematika ada 40%, kemudian lain-lainnya karena jumlah persen adalah 100, maka lain-lainnya adalah 10%. Kemudian nomor 2, menentukan nilai rata-rata mean dari suatu data. Menentukan mean. Mean itu adalah nilai rata-rata dari suatu data. Rumus mean adalah
Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Atau bisa juga jumlah semua nilai atau ukuran dibagi dengan banyaknya nilai atau ukuran. Nah, itu rumusnya jumlah semua nilai atau ukuran dibagi banyak nilai atau ukuran. Contohnya, nilai rapot Wina adalah 8, 7, 7, 9, 8, 6, 7, 8, 9, 6, dan 7. Tentukan mean atau rataan nilai rapot Wina. Penyelesaiannya, mean tadi kan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Lihat pada halaman 47, banyaknya nilai di situ ada 11 nilai. Kemudian jumlah nilai kita jumlahkan semuanya. 8 tambah 7 sampai dengan seterusnya sebanyak 11. Kita jumlahkan kemudian dibagi 11 dapatnya adalah 7,45. Jadi meannya atau kata-kata nilai rapot Wina adalah 7,45. Kemudian yang ketiga, median atau median adalah nilai rata-rata dari dua data tengah atau nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi datanya itu diurutkan dulu, kemudian dicari nilai tengahnya. Kalau jumlah datanya genap, misalkan jumlah datanya 10, berarti nilai tengahnya berada pada urutan kelima dan urutan keenam. Itu kalau genap. Kalau ganjil, misalkan 9, berarti 9 ditambah 1 dibagi 2. Rumusnya untuk ganjil. Jadi 9 tambah 1, 10 dibagi 2, 5. Jadi urutan ke-5. Kalau genap, datanya ada 2, tapi harus dibagi 2. Kalau ganjil, nilai tengahnya cuma 1 saja. Cara mencarinya, jumlah datanya ditambah 1 dibagi 2. Kemudian yang keempat yaitu modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul, atau bisa juga nilai yang frekuensinya yang terbanyak. Jadi, modus adalah nilai yang sering muncul. Atau bisa juga kalau dalam frekuensi yang paling tinggi. Atau paling banyak sama aja. Contohnya, buka halaman 48. Data tinggi badan dari 10 pemain basket dalam sentimeter yang akan bertanding adalah sebagai berikut. Ada 170, 175, 172, 173, 175, 176, 175, 177, 178, dan 180. Dari data tersebut, kita lihat nilai berapa yang sering muncul. Lihat bukunya halaman 48 yang nomor 4 itu.
170 ada 1. 175 ada 3. Kemudian 172 ada 1, 173 ada 1, 176 juga ada 1, 177 ada 1, 178 juga 1, 180 juga 1. Jadi yang sering muncul adalah 175 sebanyak 3 kali. Demikian untuk materi hari ini. Jadi hari ini kita mempelajari tentang statistika menganalisis data dari distribusi data, bisa dalam diagram, yaitu diagram batang, ada diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian menentukan mean atau rata-rata, rumusnya jumlah semua nilai atau ukuran dibagi banyaknya nilai atau ukuran. Kemudian median, yaitu nilai tengah setelah data diurutkan. Datanya diurutkan dari yang terendah ke tertinggi. Kemudian modus, yaitu nilai yang sering muncul atau frekuensi yang sering muncul. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.